Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada kesempatan hari ini kita belajar lagi ngaji kitab Ta'limul Muta'allim, melanjutkan bab sebelumnya tentang tawakal. Sebelum kita mulai, mari kita hadiah Fatihah kita khususkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, para keturunannya, dan para pengikutnya, juga para nabi-nabi sebelumnya, para ulama, orang-orang soleh, para wali, para pengarang kitab, khususnya pengarang kitab Ta'lim Ta'lim karya Syekh Burhanul Islam Al-Zarnuzi, juga kepada orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya saja dianugerahi rahmat Allah, dianugerahi ampunannya, ridhonya, sehingga kita dapat ilmu manfaat, rezeki barokah, badan yang sehat. Al-hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala budda, dan tidak bisa tidak, artinya harus. Li talibil ilmi, bagi pencari ilmu itu, min taqlilil alaiki, menyedikitkan hubungan, ketergantungan ad-dunyawiyati, yang bersifat duniawi, bi qadril wus'i, semampunya, sekuatnya. Falihada, maka karena inilah, karena menyedikitkan, meminimalisir ketergantungan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi itu, ikhtar, maka kemudian para ulama zaman dulu itu memilih al-ghurbata, mengembara, wal ajru, yang namanya ganjaran, pahala, itu ala qadri ta'abi, tergantung besar kecilnya tingkat kepayahan, wan nasobi, dan kelelahan. Faman sobaro, maka siapapun yang mau bersabar, ala dzalika ta'abi, atas kesabaran, atas kelelahan tersebut, wajada, maka dia bakal menemukan lazzatal ilmi, lezatnya ilmu, kenikmatan ilmu, tafuku, yang bisa melampaui lazzatid dunia, kenikmatan, kelezatan dunia. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang tawakal. Agar orang itu bisa tawakal, bisa berserah diri kepada Allah, itu upaya salah satunya adalah meminimalisir, menyedikitkan ketergantungan kita terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Biqadril wus'i, catatannya, sesuai dengan kemampuan. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, saya akan contohkan ketergantungan kita terhadap hal duniawi itu nggak bisa kita hilangkan secara menyeluruh. Kita berangkat ke satu tempat yang jauh, butuh namanya sepeda motor, butuh yang namanya mobil. Kita kalau kemudian lapar, makan, butuh yang namanya sembako, butuh yang namanya kompor, butuh yang namanya alat untuk mengolah sembako tadi jadi makanan. Itu bukti bahwa kita memang tergantung terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Akan tetapi anak, sebisa mungkin diminimalisir kebutuhan tersebut. Dalam pelajaran IPS itu ada kebutuhan manusia, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kalau sekunder, tersier itu kan tambahan. Yang paling utama, yang pokok adalah primer, seperti sandang, pangan, dan papan, berpakaian, kemudian makan, kemudian memiliki tempat tinggal. Itu bagian dari kebutuhan primer manusia. Kalau yang sekunder banyak, punya HP, kemudian punya laptop, itu semuanya adalah yang
bersifat sekunder. Artinya membantu mewujudkan yang primer. Kalau yang tersier itu rekreasi, ke mall, segala macam itu adalah urusan tersier. Lah kita bagaimana menyedikitkan hubungan ketergantungan kita terhadap duniawi? Ya dikurangi sedikit demi sedikit sesuai dengan kadar kemampuan. Kalian butuh HP? Butuh. Kenapa? Untuk belajar, Pak. Oleh karena saya harus mencari bahan materi di internet. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Seperti Pak Guru sekarang melakukan rekaman seperti ini butuh laptop. Itu sah-sah saja. Akan tetapi yang perlu diingat adalah ketergantungan itu tidak boleh berlebihan. Kalau tidak ada HP galau, kalau tidak ada HP kemudian marah-marah, kalau tidak ada HP kemudian dia mengurung diri di kamar, nggak bisa diajak bicara, itu namanya berlebihan dalam ketergantungan terhadap hal-hal yang dunia. Falihada, maka karena inilah, karena memang menyedikitkan, meminimalisir ketergantungan terhadap dunia, para ulama zaman dulu itu ikhtaru al-qurbah. Mereka memilih untuk berkelana, mengembara. Jadi kalau dicontohkan seperti Imam Syafi'i lahir di Gaza, kemudian belajar sampai ke Madinah, dari Madinah belajar ke Kufah itu Irak, kemudian mengembangkan ilmunya di Mesir. Lah semuanya itu mengembara, berpindah-pindah, jauh tempatnya. Itu tujuannya apa? Biar tidak tergantung dengan kebutuhan duniawi saja. Kita lanjutkan. Wal ajru ala qadri ta'abi wan nasab. Besar kecilnya pahala itu selalu tergantung pada lelah dan tingkat kesulitannya. Kalian yang rumahnya dekat dengan madrasah, yang tinggal di Villa Tegal Besar, yang tinggal di Tegal Besar Perma, yang tinggal di pesantren Nurul Sholihin atau Al-Bidayah, rumahnya dekat, tempat tinggalnya dekat, bisa menjangkau madrasah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dibandingkan dengan mereka yang tinggal di Ajung, tinggal di Rambi, tinggal di Kaliwates, tinggal di Jenggawah, dan lain sebagainya. Mereka menempuh jarak itu sangat jauh. Payah, ya payah. Pakai sepeda motor, iya. Orang tuanya ngantarkan pakai sepeda motor. Butuh bensin, iya. Maka pahala yang rumahnya lebih jauh itu akan lebih besar daripada pahala yang tempat tinggalnya dekat dengan kita. Maka dari itulah ya, mereka para ulama zaman dulu itu mengembara, itu bukan karena senang rekreasi, akan tetapi karena kepingin mendapatkan pahala yang lebih besar dengan meninggalkan ketergantungan hal-hal yang bersifat dunia. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, faman sabara ala dzalika ta'ab, siapapun yang mau bersabar dengan kepayahan tadi, payah dalam rangka belajar tentunya, wajada ladzatal ilmi, dia bakal menerima, bakal menemukan lezatnya mendapatkan ilmu. Kelezatan ilmu tersebut tafuqu ladzatil dunia, bisa melebihi kenikmatan. Saya akan contohkan. Kalau kalian belajar susah payah sampai menghafal segala macam, kemudian ujian bisa dapat nilai bagus, kan senang, lebih enak, lebih nyaman daripada tidak belajar, ujian tidak bisa, harus remedi, bahkan mungkin bisa dipanggil ke BK. Itu sangat tidak nyaman, tidak enak. Kalian kalau dipanggil ke BK karena males, kemudian dipanggil ke BK, itu perasaan kalian kan tidak nyaman. Dikasih minum pun juga tidak enak, tidak bisa menikmati. Itu salah satu bentuk bahwa kenikmatan ilmu itu melebihi kenikmatan dunia. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, demikian apa yang bisa Pak Guru sampaikan mulai awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.